Oke, baiklah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan salam tanam berduri. Semoga teman-teman banyak rezekinya. Oke, hari ini kita akan pruning lagi ya teman-teman. Nah, kita hari ini akan pruning. Kita tidak panen sambil menunggu sambil menunggu jadwal kita panen, giliran kita panen, kita pruning dulu perawatan, yaitu nyemprot apa macam kita perawatan dulu. Karena untuk sawit bisa menghasilkan buah banyak seperti yang saya lakukan ini ya teman-teman, kita harus rajin pruning. Sebenarnya kita tidak sama seperti orang bekerja di kantoran, tapi bebasnya kita bisa pulang jam 9 pagi sudah bisa pulang. Kalau orang dikerja di kantoran atau di kerja sama orang jam 9 tidak boleh pulang ya teman-teman. Itulah bedanya petani dan orang kerja kantoran. Namun untuk hasil kita sebagai petani sawit lumayan teman-teman. Walaupun harga ini masih di angka 18.820 rupiah ya, bersihnya 18 atau 1.800 per kilonya untuk sama saya, karena lambatnya naik harga sawit. Walaupun hari ini sudah dibuka lagi keran ekspor CPO kita ke luar negeri, memang untuk harga memang lambat ya teman-teman. Itu memang kisah lama atau suasana lama dari dulu, memang kayak gitu ya teman-teman. Karena musim buah banyak, antri di pabrik masih banyak. Kalau antri itu teman-teman lihat sudah 1 mobil 2 mobil, nah di situ kalau mau lihat harga itu naiknya sangat cepat, karena dia untuk mendapatkan buah itu dia harus bersaing dengan pabrik lain ya teman-teman. Nah itu kadang-kadang untuk petani-petani pemula kadang-kadang nggak paham soal naik cepatnya harga buah itu. Kadang-kadang dia dikiranya sudah dibuka keran ekspor ini langsung cus naik. Nah tidak bisa teman-teman. Pengusaha itu pandai, para pengusaha itu pandai. Lagi buah banyak ini banyak alasannya. Ya rendemen tidak dapat, mengolah buah busuk, pH-nya tinggi. Nah itu dia alasannya di situ, makanya dia tidak menaikkan harga dengan cepat. Mesti teman-teman pahami. Mungkin kalau ngantarnya ke loadingan atau ke toke-toke sawit, biasanya memang teman-teman tak akan paham hal seperti itu kalau tidak pernah mengantar langsung ke pabrik. Kalau saya sudah paham, karena saya pernah 8 tahun bekerja di pabrik kelapa sawit teman-teman. Makanya saya tahu bagaimana kinerja di pabrik kelapa sawit itu. Bagaimana, makanya dia tidak langsung menaikkan harga buah untuk saat ini. Nanti tunggu 2 bulan atau 3 bulan baru dia cepat menaikkan harga buah. Karena pada saat ini saya lihat di pohon-pohon ini aja memang sudah buah pucuk. Namun karena luasnya lahannya orang, makanya untuk buah sawit itu masih banyak teman-teman. Nah makanya itu kita pada posisi lagi banyak buah gini, kita cepat-cepat perawatan biar nanti pada saatnya nanti ya teman-teman kita cepat duluan keluar buah atau muncul buah. Nah disitulah kita bisa meraup dengan harga tinggi pas kita banyak buah. Kayak saya kemarin sempat 2 kali panen harga 3.000 dengan tonase yang lumayan teman-teman. Mungkin teman-teman yang sudah subscribe channel saya sebagai penonton setia saya pasti sudah tahu bagaimana hasil retretan buah saya. Kemarin ini lumayan memang sih, waktu panen yang kemarin sempat sampai busuk buah saya, bahkan larut oleh sungai, air di sungai, karena ngantri di pabrik sangat panjang. Karena itu yaitu tadi, karena panennya bersamaan sama orang-orang, banyak buahnya bersamaan ya teman-teman. Nah itu dia, kita sebenarnya kita perawatan pada saat buah banyak ini, kita cepat-cepat perawatan, buang pelepah, pruning atau memupuk itu sangat dianjurkan teman-teman. Nah, nanti kita duluan cepat keluar buah. Jadi pada saat harga tinggi, buah orang belum sempat keluar banyak, kita sudah panen puncak. Aku kemarin sempat 2 kali itu ya. Nah itu 2 kali tonasenya lumayan, tembus 24 ton waktu harga 3.000. Wow lumayan sekali teman-teman hasilnya. Hampir sama yang didapat kita yang kemarin yang baru panen, yang kena antrian panjang, kita dapat 45 ton. Hasilnya sama dengan kita dapat 20 ton. Jadinya saya istilahnya
karena panennya puncaknya sama-sama, istilahnya ruginya separuh ya teman-teman. Nah seandainya saya dapatnya waktu dapat 45 ton itu dapatnya pas lagi panen apa namanya, pas lagi panen lagi orang kurang buah, untungnya besar sekali. Karena kemarin saya perawatannya telat teman-teman, pupukan telat, jadinya agak keluar buah saya lambat, tapi hitungannya kita masih cepat. Nah itu alhamdulillah. Oke, sampai di sini aja dulu ceritanya, kita langsung pruning saja agar buah kita nanti cepat keluar. Nanti pas harga tinggi kita panen puncak. Nah jadi pas itu agak lumayan. Nah oke, lanjut. Oke, baiklah, dengan trik saya itu, dengan cara pruning sebelum muncul buah atau akhir buah habis, adalah trik saya beberapa kali saya bertani sawit ya teman-teman. Itu trik saya agar cepat keluar buah ya, dengan pruning terlebih dahulu ya, tidak mau memanjakan atau membiarkan pelepah banyak pada pohonnya. Karena memang untuk pelepah ini sendiri, kalau ini berdasarkan pengalaman saya saja ya teman-teman, terserah ya teman-teman mau apa namanya berspekulasi apapun, tapi saya dengan prakteknya di lokasi seperti ini ya teman-teman. Nah teman-teman bisa lihat di sawit saya ini banyak yang buah sudah kosong ya, karena memang saya untuk panen puncaknya kemarin lebih dulu ya, lebih duluan 2 bulan, karena saya sempat 4 kali putaran kah ya, 4 kali putaran saya yang panennya banyak ya, waktu harga mahalnya ya, harga 3.000 makanya. Nah kalau sekarang sudah, ini kemarin terakhir, panenan kemarin ini kayak terakhir kayaknya yang banyak, tapi untuk panenan yang berikutnya ini insya Allah agak lumayan ya, ndak terlalu jauh turunnya ya, karena masih banyak saya lihat buah-buah pucuk ya di lokasi. Nah seperti ini, buah-buah pucuk seperti ini, buah-buah kecil namun masih banyak. Tapi untuk tonasenya sendiri, untuk buah-buah pucuk seperti ini ya teman-teman, memang sedikit apa namanya ringan ya, karena ya maklum lah, kalau mengerti soal sawit pasti dia sudah tahu ya. Biasanya yang berat-beratnya buah itu adalah panenan pertama, yaitu panenan buah pertama ya, pertama muncul dari habis buah, muncul buah pertama, itu biasanya paling beratnya. Karena saya itu sempat 4 kali panen ya, 2 bulan sudah ya, 4 kali panen, 3 kali panen yang puncaknya ya. Pertama panen belum sempat puncak betul, masih dapat ya separuh dari pendapatan kemarin ya. Kalau untuk panenan yang ini, yang terakhir ini, kayaknya terakhir kemarin ini puncak sekali nih, kita tembus sampai wah lumayan ya teman-teman. Saya sendiri kaget hasilnya, sempat keteteran di pabrik kena posisi ngantri ya. Nah untuk ya ini panenan ini kayaknya agak ya sekitar separuhnya lah dari panenan kemarin. Kemarin tuh kita tembus sampai 45 ton ya, dengan luas lahan yang tidak seberapa lah sama punya orang lah hitungannya. Karena memang saya jatah lahan sendiri sedikit ya, karena di sini posisi tempat saya untuk keluarganya sendiri tidak menjual lahan lagi ya. Mereka sudah mengerti sawit, jadinya tidak akan menjual lahan. Ada menjual lahan tapi posisi jalannya jauh, kita tidak sanggup juga untuk merawat sawit itu, karena sawit ini harus butuh perawatan sih untuk menghasilkan yang sempurna. Dan juga jika kita beli lahan yang jauh, biasanya kalau di tempat saya ini ya rawan, biasanya kayak istilahnya kita itu percuma saja menanam, biasanya kadang-kadang dicuri orang buahnya seperti itu. Apalagi posisi orang di daerah tersebut memang basicnya ya tidak suka berkebun, namun dia suka memetik hasil punyanya orang. Ada sebuah wilayah, mungkin nanti saya bisa mencari lahan atau lahan sawit yang cari posisinya dekat-dekat jalan umum atau jalan raya ya, agar untuk pengawasannya sendiri lebih mudah. Nah seperti tempat saya ini, kalau perkebunan yang saya miliki ini adalah kebunan saya tidak beli lahannya, punya warisan orang tua, jadinya untuk perawatannya sendiri ya seputaran pabrik, sekitaran kampung saya saja, masih dalam satu kampung, tidak keluar kampung ya. Ya alhamdulillah lah, namanya peninggalan orang tua. Nah ini bisa teman lihat sendiri, untuk buah saya ini sudah kecil-kecil. Nah tapi namun nanti masih ya hitungan masih banyak ya teman-teman. Ya mudah-mudahan kita nanti setelah ini bisa dapat harga 2.000 lebih. Kemarin kita waktu panen puncak kita
dapat cuma 1.700. Nah ini untuk lokasi sawit saya sendiri ini adalah lokasi rawa ya teman-teman. Memang lokasi rawa ini memang ya buahnya banyak keluar, tapi batang tidak terlalu besar ya teman-teman, karena posisi tanahnya asam dan pelepahnya kelihatan kuning. Makanya jangan heran kalau ngelihat sawit saya rata-rata pelepahnya kuning, karena posisi daerah rawa ya. Saya untuk mengapurnya sendiri setahun sekali ya, setahun sekali, jarang saya mengapur, karena untuk mengapur ini kalau sering betul juga ya tidak bagus juga, karena untuk sawit ini sendiri saya lihat butuh tingkat keasaman tanah juga ya, kalau berdasarkan pengalaman saya. Kalau tahu ke pengalaman teman-teman ya, untuk itu. Nah untuk pemupukan sendiri saya menggunakan urea dan ponska. Nah ini sudah pokok tinggi. Nah ini pelepah kuning ya, seperti ini. Namun ini masih ada buahnya ya teman-teman. Ini karena tukang panen saya cerdas, pintar dalam mengambil buah, jadinya dia sistem curi buah, dia tidak mau membuang pelepah. Beda kalau kita sendiri. Nah ini sengaja kita buang mepet sini. Oke teman-teman, terima kasih buat teman-teman yang sudah nonton. Jangan lupa subscribe dan share-nya ya. Oke, bye bye.